أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam keadaan jahiliyah, menyembah berhala, menyembah makhluk dalam waktu yang cukup lama, khususnya di Mekah, di Jazirah Arabia dan sekitarnya. Begitu juga pada negeri-negeri besar seperti Romawi dan Persia, mereka juga dalam keadaan rusak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha yanzuru ila ahli al-ard ajamahum wa arabahum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi semuanya, baik itu Arabnya maupun non-Arab. Famaqatahum, maka Allah memurkai mereka. Illa baqaya ahli kitab, kecuali sedikit sekali dari ahli kitab yang benar-benar dalam keadaan masih memeluk agama yang hanif, agama yang cenderung kepada tauhid dan menjauhi syirik, agama peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Tetapi yang sedikit itu kemudian menyembunyikan kebenaran, takut mereka ditangkap, disiksa, dibunuh. Maka kebanyakan manusia di muka bumi ini sudah rusak, hadirin sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka diutus seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar tentang sirah nabawiyah ini banyak sekali manfaatnya. Belajar tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, karena ini adalah makanan seperti nutrisi dalam hati kita, dan bisa kita merasakan kebahagiaan, kelezatan. Ya, karena sirah nabawiyah juz'un min dinillah, bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, wa ibadah yataqarrabu biha ila Allah, dan juga merupakan bagian daripada ibadah yang dimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, penuh dengan kesabaran, ya, perjuangan yang luar biasa. Semuanya itu dalam rangka kita diajari agar kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan Nabi Muhammad merupakan uswah wa qudwah, suri teladan yang baik dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Telah ada pada kalian
seorang rasul sebagai uswah hasanah. Ya, bagi kalian ada uswah hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang berharap Allah dan hari akhir dan yang mengingat Allah dengan ingatan yang sangat banyak sekali. Kemudian hadirin sekalian, belajar sirah nabawiyah ini adalah bisa dijadikan sebagai mizan, timbangan, tuzanu fi dawihil a'mal. Maksudnya di sini dijadikan sebagai timbangan benar atau tidaknya kita beramal. Jadi kalau kita beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah amalan kita. Salat kita, ibadah kita, ya, zakat kita, haji kita, semuanya harus disesuaikan dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditimbang dengan Nabi. Ya, kalau amalan kita, ibadah kita tidak sesuai dengan Nabi, maka jauh daripada kebenaran, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh semangat dalam beribadah, tapi harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal tapi tidak berdasarkan perintah kami, maka tertolak amalan tersebut. Jadi Nabi kita ini dijadikan sebagai mizan, timbangan, ya, diterima atau enggak diterima sebuah amalan. Hadirin sekalian, ini penting kita belajar sirah nabawiyah. Jadi belajar sirah nabawiyah bukan hanya kita belajar kapan dia lahir, ya, kapan dia diangkat sebagai nabi, berapa kali dia berperang, ya, tapi semua apa yang ada pada diri Nabi itu juga merupakan sirah nabawiyah. Ya, cara ibadahnya itu yang penting. Karena Nabi diutus ini, hadirin sekalian, untuk mengajarkan manusia tata cara ibadah kepada Allah, supaya manusia tidak beribadah dengan cara mereka sendiri, dengan hawa nafsu mereka sendiri. Ibarat bahasa kita ini sakarepe dhewe. Ya, yang penting ibadah-ibadah. Tidak harus kita mencocokkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara manasik haji umrah kalian. Tidak boleh sembarangan, hadirin sekalian. Ya, karena misi inilah kemudian Nabi diutus mengajari manusia tata cara ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, orang-orang jahiliyah mereka dulu berada di atas agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, agama tauhid, menyembah Allah. Tetapi karena pengaruh setan, ada satu ketua suku dari Bani Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Dialah yang mempengaruhi bangsa Arab sehingga mereka menyembah berhala. Amr bin Luhai seorang kaya raya, dermawan, ya, begitu didengarkan petua-petuanya sampai dia menyuruh orang Arab menyembah berhala, diikuti. Hadirin sekalian, dia yang paling bertanggung jawab tentang masalah ini, ya, sebagaimana juga Nabi pernah melihat dia di neraka ketika Isra Mi'raj. Ya, neraka sudah ada dilihat oleh Nabi, ada penghuninya, beberapa orang, ya, di antaranya Amr bin Luhai disiksa habis-habisan sama Allah di neraka. Rasul bertanya, siapa dia? Itu ya Jibril, dia itu, ya, nenek moyangmu dari bangsa Arab. Dialah pertama kali yang merubah keyakinan agama bangsa Arab, ya, dari tauhid menuju syirik. Ya, walaupun begitu, hadirin sekalian, bangsa Arab masih melakukan beberapa amalan-amalan bekas peninggalan ajaran Nabi Ismail alaihissalam, seperti haji misalnya. Hanya saja haji mereka sudah jauh daripada kebenaran.
Ya, mereka mengucapkan talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak. Tapi ditambahi illa syarikan huwa lak, illa syarikan huwa lak. Ya, kecuali ada syarikat untukmu ya Rabb. Dan mereka juga melakukan wukuf, tapi bukan di padang Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. Ya, ada yang tawaf dengan telanjang, laki perempuan. Ya. Jadi sebagian masih menjalankan ajaran Nabi Ibrahim, sebagian sudah menyimpang jauh. Ya, karena kesyirikan itu. Ya, apalagi di luar Arab, di Romawi, di Persia, ya, mereka sudah menyembah matahari, menyembah jin, menyembah binatang. Maka perlu diutus seorang nabi lagi untuk memperbaiki keyakinan manusia, ya, untuk menjelaskan tujuan manusia diciptakan Allah di muka bumi ini, yaitu ibadah lillah wahdahu la syarikalah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugas penting Nabi, hadirin sekalian. Jadi belajar sirah nabawiyah, hadirin sekalian, yaitu penting sekali untuk apa? Untuk membantu kita memahami Al-Quran, memahami sunnah, dengan belajar sirah nabawi. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan Quran ini, ya, sehingga dia berjalan sesuai dengan Quran. Gak boleh orang sembarangan, ya, saya bebas terserah mau apa. Itu orang liberal seperti itu. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kaifa kana khuluqun nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu apa? Quran. Artinya apa? Dia berakhlak sebagaimana yang tertulis dalam apa? Al-Quran. Ya, jadi hadirin sekalian, kita belajar sirah Nabi, kita akan terbantu ketika kita memahami apa? Al-Quran. Ya, dan kita disuruh memahami Quran. Jangan hanya membaca saja, disuruh menghayati. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tadabbur Quran, menghayati Quran? Banyak orang menghafal, bagus ya, tapi pahami juga artinya, tafsirnya, ya, isinya harus dipahami. Karena di masyarakat kita begitu banyak baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi dalam hal muamalah tidak sesuai dengan Quran. Ada yang masih ribawi, ada yang masih mencuri, ada yang korupsi. Ya, ini apa? Tidak tadabbur Quran, hadirin sekalian. Masih ada di masyarakat seperti itu. Ya. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, membantu kita banyak hal dalam memahami apa? Al-Quran. Kemudian di antara faedah yang lain mempelajari sirah nabawiyah, ta'miqan li mahabbatih, semakin mendalam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengaku cinta, tapi tidak sesuai dengan, ya, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup cinta, kita salawat dan salam, pelajari sehingga amalan kita ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semakin cinta kita kepada Nabi luar biasa, hadirin sekalian, di saat kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya membaca sejarah Nabi termasuk bab min abwab ziyadatil iman wa taqwiyatih. Membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menambah iman kita, menguatkan iman kita. Ya, berapa banyak orang membaca sejarah-sejarah para tokoh-tokoh, tapi beda ketika Anda membaca sirah nabawiyah, menambah iman, ya, menguatkan iman. Hadirin sekalian, khususnya kita yang hidup di zaman sekarang ini, banyak sekali godaan-godaan. Disuruh kita membaca sejarah Nabi yang penuh dengan
perjuangan, penuh dengan kesabaran, waktunya sibuk dengan hal yang manfaat. Ya, itu manfaat daripada belajar sirah nabawiyah hadirin sekalian. Ya. Di saat banyak fitnah-fitnah, maka kita kembali kepada Nabi bagaimana cara menghadapi fitnah ini, menghadapi cobaan-cobaan. Kemudian juga hadirin sekalian, as-sirah fiha ta'lim lin-nahjis sahih fi da'wa ila Allah ala basirah. Membaca sejarah Nabi ini bisa dijadikan sebagai manhaj yang benar dalam berdakwah. Ya, dalam apa? Berdakwah. Misalnya Nabi ketika diutus usia 40 tahun itu berdakwah di Mekah 13 tahun, membahas masalah akidah, masalah tauhid. Ya, tidak membahas masalah politik, ya, negara, bahkan jihad. Kenapa hadirin sekalian? Karena masyarakatnya rusak, hatinya dulu yang dibersihkan. Diajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masih berbuat syirik, diajak berjihad, bagaimana? Akhirnya berjihad pakai jimat. Memakai apa? Jimat. Diterima? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat hasilnya para sahabat. Ketika mereka memahami tauhid, baru di Madinah turun ayat jihad untuk berperang. Langsung tidak usah dirayu-rayu, daftar. Anak kecil-kecil daftar ikut jihad, tapi dilarang oleh Rasul. Anak kecil-kecil, hadirin sekalian. Ini karena apa? Karena pelajaran akidah yang kuat. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dahulukan daripada yang lain. Ya, ini pentingnya mengikuti Nabi dalam berdakwah. Mana yang paling penting dari yang penting, kita dahulukan. Ya. Dan itulah yang terjadi. Makanya ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah itu kebanyakan bercerita masalah akidah, masalah ibadah kepada Allah, masalah hari kiamat, masalah surga dan neraka. Masalah itu hadirin sekalian. Ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah baru kemudian berbicara masalah hukum-hukum, ya, perkawinan, nikah, cerai, masalah peradilan dalam Islam, ya, masalah siasa, perpolitikan dan yang lainnya. Nah, ini kalau kita membaca sirah nabawiyah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sirah nabawiyah ini kita bisa belajar darinya bahwa memang Nabi ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan banyak mukjizat. Ini bukti bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadirin sekalian, kita menginjak kepada sirah nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajarinya ini. Sebelumnya kita belajar tentang beberapa peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi. Mata wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aina? Di mana Nabi dilahirkan? Dan kapan Nabi dilahirkan? Ya, maka kita jawab, ulida yaumul Itsnain min Rabiul Awal fi Makkah. Nabi itu lahir pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal di Makkah. Makanya Nabi mengatakan, aku puasa hari Senin, disitulah aku dilahirkan. Dan amalan-amalan seorang hamba diangkat oleh Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para malaikat. Ya. Sedangkan tanggalnya memang banyak perselisihan, tidak ada dasar yang kuat. Walaupun ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan bulan Ramadan, di bulan apa? Ramadan. Hadirin, tapi yang jelas Yaumul Itsnain itu sepakat para ulama. Ya, kemudian di Mekah dan juga pada tahun gajah, ya, karena sebelum lahirnya Nabi, yakni 50 hari sebelum lahirnya Nabi, ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha, ya, yang mencaplok Yaman.
Abroha ini dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika. Ya, mencaplok Yaman, menjajah Yaman, membangun gereja besar namanya Qulais. Gereja itu kemudian dihias dengan apa? Emas. Dan dia ingin sekali merubah keyakinan bangsa Arab yang setiap tahun tawaf di Ka'bah agar mereka masuk Nasara kemudian hijrah ke mana? Ke Yaman. Ya, untuk pergi ke gereja Qulais itu. Tapi ada seorang Arab yang tersinggung dengan statementnya Abroha ini, langsung malamnya melumuri kotoran manusia, tembok-temboknya dilumuri kotoran apa? Manusia. Sehingga Abroha ini kesal murka. Maka dia kirim surat ke Raja Najasyi, yaitu Habasyah, agar dikirimkan apa? Gajah-gajah. Karena di Yaman tidak ada gajah. Orang Yaman, orang Arab nggak kenal gajah. Kenalnya onta, himar, kambing. Gajah dari mana? Afrika, dari India, Afrika kebanyakan. Ya, dikirim gajah-gajah besar. Disitulah kemudian dia bersama puluhan ribu pasukan ya mendatangi apa? Jazirah Arabia, maksudnya Mekah. Tapi sampai di Yaman, sampai di Mina maksudnya, di daerah namanya Wadi Muhassir, lembah penghancuran maksudnya. Terkenal sampai sekarang Wadi Muhassir karena di situ Allah menghancurkan apa? Pasukan Abroha. Gajah itu tiba-tiba duduk, barakat, yani jalasat, tidak mau gerak lagi, tidak mau selangkah, tidak mau menuju Mekah, tidak mau. Ya, siapa yang menghentikan ini? Allah. Hadirin sekalian. Tapi ketika disuruh balik ke Yaman, langsung ya kabur ke Yaman. Ya, disitulah kemudian Allah munculkan burung ababil. Begitu banyak, setiap burung membawa 3 kayu bakar, 3 batu dari neraka. Ya, tentunya izin dari Allah. Ya, bagaimana batu yang panas ini bisa dipegang oleh burung? Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disitulah batu-batu dilemparkan. Setiap batu ada namanya masing-masing. Ini teknologi tingkat tinggi dari Allah. Tidak ada yang meleset sama sekali. Sehingga pasukan Abroha ini hancur, berlubang, gosong. Kecuali Abroha yang selamat. Abroha sempat melarikan diri ke mana? Yaman. Sampai di San'ah, lubang dadanya gosong, mati. Matinya di mana? Yaman. Sebagai peringatan bagi semua yang di Yaman, jangan ulangi lagi. Ini contohnya Abroha ini. Allah sengaja selamatkan, dia tertatih-tatih, luka parah, lubang ininya. Ya, sampai di Yaman mati. Hadirin sekalian, gosong dan dadanya ini hancur. Ya, peringatan, jangan ulangi lagi. Nah, itu terjadi 50 hari sebelum Nabi lahir. Ya, waktu itu Arab dipimpin oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Di mana orang Arab saat itu? Lari semuanya. Lari ke gunung-gunung, ke gua-gua. Tidak ada yang berani menghadapi pasukan gajah gitu, puluhan ribu. Bahkan kakeknya Nabi Abdul Muttalib menyuruh agar semua orang Arab jangan mendekati Mekah. Semuanya melarikan diri. Ya, dia terakhir yang keluar dari sekitar Ka'bah itu. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini pasukan salib mencoba ingin menghancurkan rumahmu yang mulia ini. Hancurkan mereka itu. Dia mengatakan pasukan salib, Jaisus Salibi. Ya, karena pasukan Abraham menggunakan apa? Tanda salib, kalung salib, bendera salib. Hadirin sekalian, itu kakeknya Nabi. Ya, jadi tidak ada sama sekali intervensi manusia. Tidak ada, murni dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjaga rumahnya, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya orang Arab ini peristiwa besar. Jadi menisbatkan siapapun yang lahir di tahun itu namanya tahun apa? Gajah, Amul Fil. Karena begitu kuatnya ya di telinga orang Arab sehingga dijadikan sebagai tahun gajah. Nabi lahirnya tahun gajah. Kalau ahli astronomi berbeda pendapat. Ya, Nabi lahir tahun 570 Masih atau 571 Masehi. Ya, dihitung diperkirakan seperti itu.
Ya, tapi orang Arab mudah aja, nggak usah Masehi-Masehian, tahun gajah. Masehi itu apa? Kalender apa? Nasara. Kalender Romawi, Masehi diambil dari Al-Masih Isa ibn Maryam. Ya, kelahiran Nabi Isa, ini dikatakan Al-Masihi. Kita seharusnya pakai kalender Hijriyah. Kalender apa? Hijriyah. Sangat disayangkan umat Islam begitu kuat pengaruh penjajahan asing ini, sehingga kita, anak-anak kita hafalnya kalender apa? Masehi. Ya, Januari, Februari, Maret, April. Sedangkan Hijriyah tidak hafal. Muharram, habis Muharram apa? Safar, habis Safar Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian apa? Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, habis Ramadan Syawal, kemudian Dzul Qa'dah dan Dzulhijjah. Ini yang seharusnya kita hafal, karena di bulan-bulan Hijriah itu ada syariat, ada ibadah, ada yang wajib, ada yang sunnah, hadirin sekalian. Ya, nah itu pentingnya kita menggunakan kalender apa? Hijriah. Kita beli, ya taruh di rumah kita di samping kalender apa? Masehi. Jadi kembali di sini tentang kelahiran Nabi. La khilaf, kata Ibnu Qayyim, la khilaf annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa anna maulidahu kana 'amul fil. Tidak ada khilaf di antara para ulama, sepakat bahwa Nabi dilahirkan di dalam kota Makkah. Ya, bukan di luar Makkah, dan kelahirannya disebut dengan 'amul fil. Makanya Allah namakan secara khusus surah, namanya surah apa? Al-Fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat mengazab, menghabisi pasukan fil, ashabul fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah menjadikan rencananya semuanya berantakan? Ya, padahal waktu itu dengan sombongnya Abraha akan menghancurkan Ka'bah, membawa rantai-rantai, nanti gajah itu yang mungkin beberapa gajah, 10 gajah mendorong dengan rantai, robohlah Ka'bah. Ternyata wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, mereka hancur, hadirin sekalian. Ya. Terus apakah ada pertanyaan burung ababil akan turun lagi? Lah, itu sudah paling terakhir intervensi Allah. Tidak ada intervensi manusia, itu yang paling terakhir kata para ulama. Sekarang kalau kita ingin perang sama orang kafir, harus berusaha berjihad, harus menggunakan wasilah sarana yang bisa membantu untuk menghancurkan orang kafir. Ya, burung ababil enggak turun lagi. Seperti apa? Pada zaman Abraha. Ya, kecuali harus bersungguh-sungguh. Makanya Nabi susah payah. Ya, Nabi berdakwah, disakiti, dihina. Pernah juga Nabi waktu perang Uhud terluka parah, hampir mati, berdarah-darah, 2 gigi jarinya copot. Nabi, ya, sahabat-sahabatnya dibantai, disiksa. Bisa seorang berdoa, ya Rabb turunkan burung ababil. Insya Allah kalau Allah punya kehendak. Tapi sunnahnya bukan begitu. Ya, sunnahnya kita disuruh berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan menuju kami. Berjihad dengan melawan hawa nafsu, berjihad melawan setan, berjihad melawan orang munafikin, berjihad dengan apa? Tenaga, melawan orang kafir, berjihad dengan harta. Min anwa'il jihad, macam-macam jihad. Bukan jihad melawan hawa nafsu saja, hadirin sekalian. Semua macam-macam jihad yang bisa kita kerjakan demi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nasabnya Nabi? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa khairu ahli ard nasaban al-itlaq. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan nasabnya Nabi itu yang paling baik, yang paling tinggi di muka bumi ini secara mutlak daripada nasab-nasab manusia yang lain. Ini begitu pentingnya nasab.
kakeknya Nabi itu pemimpin-pemimpin Makkah, orang-orang terhormat. Hadirin sekalian, yakni Abdul Muttalib, ya, pemimpin Makkah. Makanya yang menamakan Nabi itu adalah Abdul Muttalib. Dia menamakan Ahmad atau Muhammad. Tidak ada nama waktu itu nama Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad? Supaya dia Muhammad dipuji oleh yang di langit dan oleh di bumi. Abdul Muttalib. Wa yuhibbuhu hubban jamma. Dia mencintai luar biasa cucunya ini. Ya, luar biasa dicintai. Dia punya sajadah, ya, ada yang mengatakan singgasana di Ka'bah. Tidak boleh seseorang pun duduk kecuali atas izin siapa? Abdul Muttalib. Walaupun anak-anaknya. Tidak boleh. Waktu itu Rasulullah masih kecil, tiba-tiba lari duduk di situ. Orang-orang mengatakan jangan duduk di situ. Katanya Abdul Muttalib, lah, biarkan anakku ini. Ya, aku lihat dia punya sesuatu yang besar pada dirinya. Aku lihat dia punya potensi besar pada dirinya nanti di masa depan. Biarkan dia duduk, disayangi, ya, digendong, dibawa kemana, diajak bermain. Yang anak-anaknya tidak diperlakukan seperti itu. Sampai ketika dia sakit mau wafat itu, dia berpesan kepada anaknya Abu Thalib, pegang anak ini dengan baik, ajari, lindungi. Dia ngomong sama satu anaknya namanya siapa? Abu Thalib. Maka dia mati, diambil alih pengasuhan oleh siapa? Abu Thalib. Dan Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah SAW. Dia tidak tidur setelah melihat Rasul tidur, baru dia tidur. Bayangkan, dia tidak makan kecuali Rasulullah makan dulu. Cintanya melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya. Yani mahbub, mulai kecil udah dicintai. Hadirin sekalian, sama kakek-kakeknya, ya. Makanya Nabi apa? Ana ibnu Abdul Muttalib, padahal cucunya, tapi Nabi mengatakan saya putranya siapa? Abdul Muttalib. Ya, karena dia tidak melihat ayahnya Abdullah. Dia dalam perut ibunya sudah ditinggal mati oleh ayahnya Abdullah. Tapi dia melihat kakeknya Abdul Muttalib. Makanya dia mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, seperti itu. Dan juga ada namanya Qusay, kakeknya. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah, diwakafkan untuk orang Quraisy. Darun Nadwah, yakni seperti sekarang Majelis Syab, rumah untuk rakyat Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy bermusyawarah. Namanya Darun Nadwah. Itu yang bangun kakeknya Nabi, Qusay. Ya, kemudian Hashim. Siapa Hashim? Kakeknya Nabi. Dia yang memimpin perdagangan lintas negara ke Syam pada musim panas, musim dingin, ke Yaman, ke Habasyah. Siapa yang buka ini pertama kali? Kakeknya Nabi, yakni Hashim. Maka dikatakan Bani Hashim li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Kebiasaan bangsa Quraisy itu bersafar, berniaga. Bangsa Arab Quraisy khususnya berniaga, menunjukkan bangsa besar, bangsa yang suka bersafar, bangsa besar. Hadirin sekalian, itu siapa yang pertama kali mulai? Kakeknya Nabi Hashim. Ya, Hashim du nasab, mempunyai nasab yang tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya keluarganya jarang untuk melindungi. Ini penting untuk dakwah. Makanya Nabi ketika disakiti tidak sampai disentuh badannya atau dibunuh, tidak berani. Karena mereka harus berhadapan dengan keluarganya Nabi, pemimpin-pemimpin Arab. Ya, mungkin sahabatnya yang dibantai, tapi Nabi tidak bisa. Ya, karena dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, kakek-kakeknya pemimpin Makkah. Lain daripada Lut alaihissalam. Lut ketika berada di kaum Sadum, dikeroyok sama manusia-manusia barbar, ya, manusia-manusia yang suka homoseks. Hadirin sekalian, Nabi Lut mengatakan, kepada siapa aku ini berlindung? Seandainya ada satu orang aja yang melindungiku, tak ada sama sekali. Akhirnya dia berlindung kepada siapa? Allah. Ila ruknun syadid man ya'wini. Siapa yang melindungi aku? Enggak ada. Dia pendatang asal dari Palestina, datang ke Yordan, kemana itu daerah
Sadum. Ya, enggak ada yang melindungi. Ada bantuan dari Allah, 3 malaikat itu yang menyamar sebagai laki-laki ganteng. Sudah, kaumnya Nabi Nuh kalau lihat laki-laki ganteng enggak kuat sudah. Ya Nuh, ya Lut, maksudnya ya Lut, berikan itu milik kita, itu bagian kita. Nabi Lut kaget. Ini takut Nabi Lut. Kok seperti ini? Ini tamuku ini. Dia tidak tahu kalau mereka ini malaikat. Nabi Lut alaihissalam. Tamuku ini, jangan sakiti tamuku. Tidakkah banyak di antara kalian wanita? Kalian bisa menikahi? Kok bisa kalian laki-laki suka sama apa? Laki-laki. Satu pun tidak ada yang waras, katanya siapa? Nabi Lut. Satu tidak ada, semuanya kayak gini. Ya, sampai Nabi Lut mengatakan begitu. Nah, setelah itu hadirin sekalian, nabi-nabi yang diutus mempunyai nasab yang tinggi, sehingga mereka dilindungi oleh keluarganya. Termasuk Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita ini menjaga nasab. Ya, alimu auladakum nasabakum, ansabakum. Kata Nabi, ajari anak-anak kalian nasab. Ya, siapa kakeknya, siapa ini, harus hadirin sekalian. Penting ini untuk menjaga nasab. Berarti di sini apa? Islam mengharamkan perzinahan dan hal-hal yang mendekati ke arah situ. Karena zina nggak jelas nasabnya siapa. Ini anaknya siapa nggak jelas. Anaknya orang banyak. Seperti itu. Nggak jelas siapa ayahnya. Anaknya ibu miskin. Orang seperti ini yang hamil di luar apa? Nikah. Ya. Makanya untuk menjadi tokoh nanti dikritik, punya cacat. Ini orang nggak jelas. Ayahnya nggak jelas. Kan kasihan. Dia bisa jadi tokoh hadirin sekalian. Ya, makanya hati-hati. Ya, jaga nasab ini. Ya, orang tuanya ikut sertakan dalam nama itu, kakeknya. Ini penting sekali. Ya, makanya Nabi enggak ada yang mencela dari sisi nasab. Abu Sufyan musuh besarnya ketika ditanya oleh Raja Romawi, siapa Muhammad ini? Ya Abu Sufyan, tahu kamu siapa Muhammad? Bagaimana nasabnya? Kata Abu Sufyan, enggak bisa mengelak dia padahal musuh. Wallahi, kalau aku mau berdusta, tapi saya tidak mau di hadapanmu, wahai raja. Muhammad dzu nasab. Muhammadin nasabnya tinggi di kalangan kita. Tidak bisa apa-apa. Boleh membenci, tapi untuk memerangi, mikir dulu mereka. Ya, memerangi sama dengan melibatkan Bani Hashim. Ya, orang-orang kuat. Nah, itu termasuk manfaatnya Nabi dilindungi nasab yang apa? Mulia, hadirin sekalian. Maka ini penting sekali nasab ini agar musuh tidak bisa begitu saja untuk menghabisi Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Apa Nabi ini enggak jelas siapa ayahnya, bisa jadi karena apalagi jahiliyah waktu itu. Dan Nabi ini lahir dari pernikahan yang sah sesuai dengan pernikahan sekarang ini, satu pernikahan yang diresmikan oleh Islam. Banyak pernikahan jahiliyah, tapi yang diambil cuma satu seperti sekarang ini. Seorang tertarik dengan wanita, maka dia suruh melihat, kemudian suruh melamar, ya khitbah, kemudian apa? Nikah. Seperti itu pernikahan Abdullah dengan Aminah. Ya, ada lagi pernikahan orang jahiliyah menaruh bendera begitu sehingga setiap laki-laki datang ya menggauli perempuan ini, kemudian hamil melahirkan, dilihat mana ayahnya ini, dipanggil tuh misalnya 10 orang gitu, yang cocok wajahnya dengan anak ini mana, maka dialah yang berhak menjadi ayahnya. Ya, ini pernikahan dibatalkan dalam Islam, ini pernikahan jahiliyah. Ada juga orang ingin supaya jadi keturunan orang penting, nasab tinggi, istrinya ketika selesai masa haid disuruh untuk mendatangi sana itu toko ini, suruh tidur beberapa bulan sampai hamil. Setelah hamil kemudian disuruh balik lagi ke suaminya. Ya, itu jahiliyah, ada yang kayak gitu. Saking pinginnya punya apa keturunan yang apa mulia di sisi kaumnya, disuruh istrinya untuk tidur dengan apa laki-laki lain yang punya nasab tinggi sampai hamil, kemudian disuruh balik ke suaminya. Ini juga tidak boleh karena perzinahan. Nah, ini penting, apalagi Nabi akan menjadi tokoh, pemimpin umat. Nanti disikat habis. Ini siapa? Enggak jelas ayahnya. Ya.
ibunya lahir nggak jelas, bisa jadi. Makanya ditakdirkan oleh Allah Nabi ini betul-betul dijaga mulai kecil, mulai ya pernikahan kedua orang tuanya dengan nasab yang jelas. Hadirin sekalian, ma ismu walid sallallahu alaihi wasallam wa mata mat? Siapa nama ayahnya Nabi dan kapan mati? Namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya namanya Abdullah. Makanya Imam Mahdi, kata Nabi, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Imam Mahdi. Yani Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Al-Hasan ibn Ali. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Quraisy Al-Arabi. Dialah imam yang ditunggu oleh umat Islam nanti, dan umat Islam akan mendapatkan kejayaan, kemenangan ketika dipimpin oleh Imam Mahdi sebagai khalifah akhir zaman dan didukung oleh Nabi Isa, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Semuanya umat Islam kaya raya nanti. Hadirin sekalian, buah-buahan dimanapun didapat oleh umat Islam di akhir zaman. Nanti Allah menangkan umat Islam sampai orang itu dikasih sedekah menolak semua. Datang orang misalnya ke jalan, ya fulan ini 5 miliun, 5 juta, mau kamu? Lah alhamdulillah saya sudah cukup. Bayangin, coba sekarang ada nggak orang gitu kasih bagi-bagi 5 juta, 5 juta, 5 juta, penuh ini masjid yang nunggu. Nanti pada zaman Khalifah Imam Mahdi dan juga turun Nabi Isa, tidak ada orang mau menerima sedekah, merasa sudah cukup semuanya. Puncak daripada kemakmuran nanti milik umat Islam. Ya, jadi khalifah itu dari mana? Quraisy, bukan dari Lampung, bukan dari ini, tidak ada. Kalau pemimpin, rais ya, siapa saja memimpin umat Islam. Tapi kalau khalifah harus dari Quraisy. Makanya Abu Bakar menolak ketika orang-orang Madinah setelah wafatnya Nabi belum dikubur ini. Orang Madinah, pemimpin Madinah Sa'ad bin Mu'adz dan yang lainnya ingin sebagai pemimpin pengganti Rasulullah. Ditolak sama Abu Bakar. La, pemimpin bukan dari kalian. Apalagi khalifah. Al-khilafatu min Quraisy, katanya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar memuji lebih dulu. Wahai orang Ansar, kalian tuan rumah di sini, kalian baik, membantu kami orang Muhajirin. Dipuji Nabi kalian ini luar biasa, baik hatinya. Tapi kalau anda berbicara masalah suksesi, masalah kepimpinan, bukan dari kalian. Antum muzara wa nahnu umara. Kalian ini pembantu menteri, kita yang pemimpin, karena kita dari Quraisy. Dasarnya apa? Aku mendengar Rasul mengatakan khalifah harus dari apa? Quraisy. Sudah, orang Madinah khair, hatinya baik, menerima, membaiat Abu Bakar. Hadirin sekalian, padahal orang Madinah juga pinter-pinter kan. Orang Madinah Ansar, orang Yaman, mereka dari Yaman. Langsung nggak banyak bicara, tunduk kepada sabda Nabi. Dari Quraisy. Ya, jadi kalau ada yang mengaku khalifah harus dari Quraisy. Ya, khalifah itu kapan? Ya nanti Imam Mahdi itu. Hadirin sekalian. Ya, sekarang boleh pemimpin atau apa. Tapi kalau khalifah harus satu. Kalau dua harus diperangi yang satunya, tidak boleh. Harus satu. Semua dari timur dan baiat, dari barat membaiat dia. Ya, enggak baiat perangi, diancam hukum bughat, pemberontak yang harus diperangi. Walaupun dia sholat harus diperangi. Kalau dia tidak mau baiat sama apa? Khalifah. Itu resikonya. Enggak sembarangan khalifah itu. Ya. Jadi hadirin sekalian, kembali di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang bapak namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, dan dia meninggal di saat ibunya hamil besar. Ya, ada riwayat yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal usia 25 tahun, masih muda sekali, mulai belajar dagang tijarat tamr, tijarat tumur, yaitu apa? Dia berdagang tamr. Dia pergi ke Syam, Palestina. Ketika balik, ya sampai dia berhenti di Madinah karena akhwalnya, ya ibu-ibunya, saudara ibunya dari apa? Dari Bani Najjar di Madinah, sakit di situ. Kemudian dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad lengkap, ya, sebagai seorang yatim.
Ya, makanya Allah SWT berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan kamu ya Muhammad sebagai anak yatim, kemudian kamu terlindungi dalam keluarga yang kuat? Ya, disuruh bersyukur Rasulullah. Ya, kenapa Nabi yatim? Ada hikmah. Ya, Nabi yatim bukan berarti yatim itu kemudian menjadi orang putus asa, sedih teruslah. Nabi aja pemimpin besar yatim. Artinya yatim itu juga bisa menjadi apa? Pemimpin, orang besar, orang kaya. Ya, yang menjadi anak yatim jangan apa? Rendah hati. Nabi yatim, bahkan setelah itu yatim piatu. Ketika usia 6 tahun ibunya apa? Mati, yatim piatu. Ada juga yang mengatakan agar orang tidak menuduh Muhammad bahwa Muhammad diajari mulai kecil sama ayahnya untuk jadi pemimpin. Allah yang mengajarinya. Buktinya ayahnya mati sebelum dia apa? Lahir. Tidak ada sama sekali nanti tuduhan-tuduhan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.